Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aca Aulia Marsya dengan NIM 124800129. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia selama saya berkuliah. Materi yang pertama tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Jadi, istilah bahasa Melayu disebutkan sekitar abad 683 hingga 686 Masehi. Tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan juga Bangka. Nah, prasasti ini sudah menggunakan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya pada abad ke-7 dan ke-8. Selanjutnya, pada saat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam bentuk berkomunikasi atau berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Terus yang terakhir, pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkanlah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian materi yang kedua, ada membaca dan menyimak. Apa sih definisi membaca? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh proses yang hendak disampaikan oleh penulis. Kemudian apa sih tujuan dari membaca? Tujuan dari membaca ada dua, yaitu memahami makna bacaan dan yang kedua memperoleh informasi. Adapun teknik membaca ada tiga. Yang pertama, SQ3R. SQ3R adalah survey, question, recall, read, dan review. Kemudian yang kedua ada scanning. Scanning adalah memindai. Kemudian yang ketiga ada skimming, teknik membaca cepat. Kemudian menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Kemudian materi yang ketiga ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Adapun tujuan dari ringkasan adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Kemudian, langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama. Kemudian yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Kemudian, langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama. Kemudian yang terakhir, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Selanjutnya, ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Selanjutnya, tujuan dari ikhtisar. Tujuan dari ikhtisar ini sebenarnya sama dengan ringkasan, yaitu agar pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, langkah membuat ikhtisar. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, membaca gagasan utama. Dan yang terakhir, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Dan yang terakhir ada bentuk ikhtisar. Bentuk ikhtisar ini ada tiga. Yang pertama, bagan, yang kedua kerangka, dan yang ketiga kalimat. Kemudian ada resensi. Resensi merupakan penilaian suatu karya. Tujuannya adalah yang pertama untuk memberi informasi kelayakan suatu buku, kemudian memberi kritik, memberi koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Kemudian ada tujuan yang terakhir ada memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli.
Adapun unsur-unsur resensi, yang pertama jenis buku, yang kedua identitas buku, yang ketiga tujuan pengarang buku, dan yang terakhir keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Kemudian ada langkah-langkah resensi. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Kemudian, bandingkan dengan buku-buku yang lain memiliki topik yang sama. Kemudian yang terakhir, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Selanjutnya, materi yang keempat ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya atau dapat difahami sebagai pemilihan kata yang sesuai untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Selanjutnya ada syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi yang pertama ada konotasi dengan denotasi. Konotasi adalah yang tidak sesuai dengan maknanya, sedangkan denotasi adalah yang sesuai maknanya. Selanjutnya, yang kedua ada sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Selanjutnya, yang ketiga ada kata-kata yang mirip. Contohnya seperti intensi dan intensif. Selanjutnya, yang keempat ada kata-kata abstrak. Dan selanjutnya, yang kelima ada kata penghubung yang berpasang. Contohnya seperti antara hak dengan kewajiban. Itu salah, yang benar adalah antara hak dan kewajiban. Kemudian syarat yang keenam, yang terakhir ada kata umum dan kata khusus. Selanjutnya, faktor-faktor diksi. Yang pertama, cara dan media ilmu. Yang kedua, bidang ilmu. Yang ketiga, situasi. Yang keempat, khalayak. Dan yang terakhir, tujuan. Selanjutnya ada gaya bahasa diksi. Yang pertama ada majas, yang kedua cara penutur penyampaian maksudnya, dan yang terakhir dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Yang terakhir ada materi tentang paragraf. Definisi dari paragraf adalah satuan dasar kalimat yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan, atau juga sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Atau juga definisi dari paragraf adalah satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Selanjutnya ada ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, memiliki ide pokok. Yang kedua, satu gagasan utama. Yang ketiga, terdapat informasi atau pengembang. Dan yang terakhir, bentuk visual yang menjorok. Kemudian ada 3 jenis paragraf. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, dan yang terakhir interatif. Apa sih manfaat dari paragraf? Manfaat dari paragraf bagi pembaca untuk mempermudah isi bacaan dan bagi penulis untuk mengontrol paragraf yang ditulisnya. Selanjutnya, yang terakhir, syarat paragraf. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang terakhir kelengkapan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.